Hai guys, welcome back to my channel Tiffany Rafa selalu di hati. Oke guys, jadi di video kali ini saya mau melanjutkan video saya yang sebelumnya, yang ini yang tentang kenapa sih, kemana sih saya itu jarang konten, kemana aja gitu kan. Jadi di part kedua ini saya mau cerita tentang proses operasi saya yang part keduanya. Yang kemarin kan kenapa jarang konten, ternyata ada musibah gitu kan. Jadi yang part keduanya ini adalah proses dimana saya detik-detik mulai dioperasi. Oke, buat kalian simak terus ya video saya selengkapnya. Oke guys, jadi di video kali ini saya mau lanjutin cerita tentang video saya yang sebelumnya, yang tentang kemana aja sih saya jarang konten dan ternyata ada musibah yang saya alamin. Jadi di video kali ini saya mau melanjutin part keduanya, yaitu proses dimana saya mulai dioperasi ya guys. Setelah sekian malamnya itu dipasang gitu kan alat-alatnya, sampai di situ kan, sampai dipasang alat-alatnya, terus besok paginya tepatnya jam 5 pagi itu dokternya itu datang ke ruangan saya gitu kan, untuk biasa periksa tensi gitu kan. Terus si dokternya juga bilang, oke, tensinya normal, pokoknya ibu jangan khawatir, jangan takut, pokoknya jangan lupa berdoa. Nanti kita ketemu di ruangan operasi sekitar jam 8:30, paling lama jam 9 gitu ya. Oke, setelah di tensi, saya istirahat lagi. Setelah istirahat, tiba waktunya pukul jam 8:30 itu susternya menjemput saya pakai kursi roda. Kalian bisa lihat di video saya yang ini. Itu kan saya masih pakaian baju saya gitu kan. Jadi masuk ke ruangan ganti baju lah gitu kan. Oke, di situ saya langsung ganti baju, pakai baju yang berwarna hijau tuh ya, baju operasi. Mulailah baju saya yang untuk dibuka, terus ya di sana udah mulai terasa hawa-hawa operasi gitu kan. Ruangan ganti bajunya itu juga hawanya itu dingin banget, seperti kayak kulkas. Di situ juga udah hawa-hawa dinginnya itu udah mulai terasa guys. Dan di situ saya masih ditemani sama suami saya gitu kan. Jadi bajunya langsung diambilnya gitu kan, diganti. Itu dingin banget, benar-benar luar biasa dinginnya. Oke, jadi setelah beberapa menit bajunya diganti, terus prepare nunggu nggak tahu nunggu apa lah, pokoknya kurang lebih ada 5-10 menit saya di ruangan ganti baju itu. Barulah para suster dan perawatnya mendorong tempat tidur saya gitu kan, untuk masuk ke ruangan operasi tersebut guys. Ya, jadi masuk nih ke ruangan operasi, dan ternyata ruangan operasi sama kayak operasi saya yang pertama. Tapi kan kalau operasi saya yang pertama itu adalah operasi sesar untuk melahirkan gitu kan. Kalau yang ini untuk mengeluarkan gumpalan-gumpalan darah tersebut, dan masuklah ke ruangan operasi tersebut gitu kan. Dan itu ternyata hawanya itu, suhunya itu lebih dingin lagi dari yang saya operasi yang pertama. Kalau yang ini suhunya itu benar-benar kayak kulkas, tapi melebihi kayak kulkas ya, kayak batu es kali ya, dingin banget, benar-benar dingin banget.
Oke, setelah itu di ruangan operasi biasa lah ya kan, ngobrol-ngobrol sama dokternya, eh, kayak gimana gitu kan, kenapa sih kok bisa terjadi hamil anggur, saya nanya juga, pokoknya banyak sekali yang saya tanyain. Penyebab hamil anggur itu kenapa dok, kok bisa ada sih hamil-hamil anggur kayak gitu gitu kan, terus penyebabnya, gejalanya, terus kayak gimana sih supaya nanti suatu saat saya hamil itu tidak terjadi lagi. Pokoknya banyak sekali ya yang saya tanyain dan saya obrolin sama para dokternya sambil para dokter yang menyiapkan prepare untuk operasinya gitu kan. Oke, setelah beberapa lama saya ngobrol, barulah dimulai si suntik anestesis gitu ya. Suntik anestesis itu sama kayak seperti saya sesar yang dulunya itu di punggung ya. Dan itu suntiknya itu juga bahkan lebih dingin banget. Itu saya juga sampai kaget. Itu dingin banget, kayak saya itu dikasih es batu gitu. Biusnya itu dingin, benar-benar dingin banget. Oke, setelah disuntik, dibius ya, kaki saya udah mulai nggak terasa gitu ya, karena biusnya itu setengah badan, jadi dari bawahnya itu udah nggak terasa lagi gitu ya. Oke, ini proses operasinya guys, prosesnya itu bukan dari melalui perut ya, bukan kayak sesar. Jadi ini proses kuretasinya itu melalui lubang kemaluan. Itu ya, jadi kayak operasi tapi kayak lahiran normal gitu kan. Jadi kayak seperti itu kurang lebih melalui lubang kemaluan, lubang pipis gitu kan. Nah setelah kaki saya udah mulai nggak terasa gitu kan, udah saya tidur itu kan, prosesnya udah tidur, sambil perawatnya juga lagi prepare tempat tidurnya itu kayak kurang lebih seperti ini. Jadi kayak lahiran normal gitu kan, tempat tidurnya itu kakinya ditaruh di atas gitu, kayak naik ke atas gitu kan. Tapi mereka yang menaikkan kaki saya karena emang kaki saya udah nggak terasa karena udah dibius gitu kan. Jadi ya udahlah, udah setelah prepare dokternya, mulailah kaki saya dinaikin ke atas, operasi dimulai dan berdoa. Oke, perlahan baju yang hijau saya pakai tadi itu tuh dibuka, terus kayak nggak pakai baju gitu kan, terus cuma dialasin kain kain hijau lagi gitu kan. Ya udahlah, itu benar-benar ruangan itu dingin banget, pokoknya dingin banget, tangan saya itu udah mulai dingin. Dan biasa lah ya, kalau operasi tangannya itu seperti ini dingin ya, seperti inilah kurang lebih gambarnya gitu kan. Dan itu selama proses operasi itu bahkan lebih parah, lebih terasa sakitnya gitu kan, daripada operasi sesar. Kalau operasi sesar itu kayak dadanya cuman apa ya, sekali doang karena untuk mau mengeluarkan si bayinya gitu kan. Kalau proses kuretasi ini, operasinya itu kayak kepala saya tuh terasa banget pusingnya, terus kayak mual, kayak di tenggorokan ini kayak mual banget gitu, terasa banget. Bahkan saya itu kayak antara mau pingsan atau mau tidur, saya nggak ngerti gitu kan. Pokoknya langsung begitu saya mau merem, dokternya langsung ngajak ngobrol lagi. Pokoknya adalah beberapa kali saya tuh mau kayak tidur gitu kan, terus dokternya itu bangunin, ya mungkin nggak tahu saya mau tidur atau mau pingsan, biar supaya proses operasinya berjalan lancar. Ya mereka ngajak buat ngobrol gitu biar supaya nggak terjadi kepingsanan atau kayak gimana gitu kan. Oke, setelah itu operasi juga mulai berjalan gitu kan. Kurang lebih operasinya itu berjalan itu 20-30 menit guys. Setelah itu selesailah kurang lebih 20-30 menit, dan saya juga dipindahin ke tempat tidur yang lain, tempat tidur untuk didorong lagi menuju kayak ruangan penghangatan gitu lah ya kan. Dihangatin karena pada saat setelah operasi terjadi
itu benar-benar badan saya menggigil banget, kayak kayak es batu, rasanya itu dingin banget sampai gigi saya juga ber apa ya, bahasa ininya itu ber bergetar-getar gitu kan, giginya itu bersatu gitu kan, sampai menggigil, pokoknya dingin banget. Dan itulah, masuklah ke ruangan penghangatan gitu, kayak ada dikasih mesin di bawah tempat tidur saya itu, terus dihangatin. Itu benar-benar dingin banget, badan saya menggigil. Terus sampai saya bilang sama perawatnya, ini kok badan saya tuh menggigil sampai gemeteran gitu kan. Iya, itu emang kayak gitu Bu, karena efek biusnya tadi belum habis. Nanti juga siang kurang lebih jam setengah 12 itu gak bakalan menggigil lagi gitu. Jadi saya masuk ruangan penghangatnya itu kurang lebih jam setengah 10 ya, setengah 10 lewat dikit lah gitu kan. Itu dihangatin itu sekitar 30 menit. Setelah 30 menit itu barulah saya masuk ke ruangan rawat inap saya yang sebelumnya. Terus saya dijemput sama suami untuk ke ruangan rawat inapnya. Dan itu setelah masuk ke ruangan rawat inap itu badan saya juga masih menggigil guys, dan kayak sadar, cuman karena efek bius itu kayak masih oyong-oyong atau kayak gimana, kayak kayak orang-orang blow on linglung gitu. Ini fotonya kan ada di sini. Itu sadar, cuman kayak masih bingung apa gitu kan, terus masih menggigil, dingin. Ya udah, habis itu seluruh ruangan rawat inap itu ditutup biar supaya hangat gitu kan, biar AC-nya nggak terlalu dingin banget gitu kan. Udah, oke. Setelah itu saya mulai istirahat. Dan setelah mau mulai istirahat, susternya juga datang lagi untuk ambil darah, karena untuk mau ngecek si beta HCG-nya. Jadi beta HCG itu adalah hormon yang ada di dalam saya gitu kan, apakah hormonnya itu menurun setelah operasi atau kayak gimana gitu kan. Jadi ya udahlah, diambil darahnya, terus buat nanti dicek ke lab lagi bahwasannya setelah operasi itulah hasil beta HCG itu menurun atau kayak gimana gitu kan. Oke, setelah diambil darahnya barulah saya bisa istirahat. Nah, setelah kurang lebih jam 12 ke atas siang barulah kebangun tuh ya, baru agak segeran matanya, terus badannya juga agak enakan, nggak menggigil lagi, udah mulailah keluar keringat-keringatnya gitu kan. Udah bisa juga, udah bisa selfie juga kayak gini fotonya nih, udah bisa selfie. Terus kakinya juga udah mulai bisa digerak-gerakin, udah biusnya udah habis gitu kan. Ya udah, dan setelah itu udah aman. Pagi, siang sampai malam habis isya gitu kan. Oke, tidur sampai malam kan. Dan setelah itu jam setengah 12 malam saya kebangun itu pinggang saya tuh bener-bener sakit banget, kram. Terus kayak ibaratkan kayak mau lahiran gitu, kayak kontraksi gitu. Sakit banget. Bahkan kalau sempat berpikiran kayak mungkin udah kayak mau meninggoy gitu. Pokoknya sakit banget ini pinggang. Oke, jadi ya kayak gitu. Terus saya bangunin suami saya untuk panggil suster ya, karena memang gak kuat banget. Itu benar-benar sakit banget pada malam itu. Ditidurin juga gak bakalan bisa tidur lagi sayangnya. Yaudah, akhirnya suami saya manggil si susternya. Dan susternya ternyata juga lagi tidur gitu kan, namanya juga jam setengah 12 gitu kan. Tapi setengah 12, nggak setengah 12 saya yang dibangunin, karena
banyak sekali dramanya. Sebelum saya bangunin setengah 12, suami saya itu nggak bangun-bangun gitu kan. Jadi kurang lebih manggil susternya itu setengah 1 malam ya. Jadi setengah 1 malam itu suami saya manggil susternya, dan susternya juga lagi tidur pada saat itu. Tapi dibangunin, lama-lama ya udah bangun nih kan. Dan ya udah, habis itu susternya datang ke ruangan saya, ngasih obat melalui dubur, lubang gitu kan. Oke, dimasukin ke situ, barulah perlahan-lahan saya mulai bisa tidur karena pinggangnya nggak sakit lagi, nggak kram lagi gitu kan. Ya pokoknya gitulah guys dramanya. Drama pada saat di rumah sakit setelah atau sesudah operasi gitu kan. Saya operasinya pada hari Jumat tanggal 16 Februari jam setengah 9 pagi, dan mulai rawat inap ataupun mulai puasa itu jam 2, dan rawat inap itu sore gitu kan. Dan hari Sabtunya itu proses pemulihan, istilahnya baru habis operasi ya pemulihan. Hari Sabtunya buat istirahat gitu kan. Oke, setelah hari Sabtu sorenya kateter atau selang pipis itu udah mulai dibuka gitu kan. Oke, udah dibuka, jadi udah bisa lah buat pipis ke kamar mandi, buat pup, buat mandi di kamar mandi gitu kan. Oke, udah bisa lah dijalani juga udah bisa gitu kan. Oh iya, satu lagi lupa. Setelah operasi kan hari Jumat, nah Sabtu paginya itu di USG sama si dokternya. Jadi masuk lagi itu kan ke ruangan USG untuk pengecekan USG rahimnya, apakah si gumpalan darah yang dioperasi tadi itu udah bersih atau masih ada gitu kan. Jadi udah di USG dan ternyata itu gumpalannya masih ada tapi sedikit, jadi bisa minum obat, jadi biar supaya gumpalan itu keluar melalui obat-obat gitu kan. Oke, jadi dikasihlah obatnya selama hari Sabtu itu. Dikasih das, sorenya dibuka lah ya kan, selang kateternya udah bisa lah mandi, udah bisa pup, udah bisa jalan-jalan, ya pokoknya gitulah ya kan. Oke, setelah itu hari Sabtu paginya itu info saya udah mulai dibuka, karena hari Minggu paginya itu info saya itu udah dibuka, karena siangnya kurang lebih jam 10 siang itu saya udah boleh pulang. Oke, jadi saya pulang ke rumah dan saya dijemput sama mama saya dan kakak saya, karena pada saat itu waktu hari Minggu itu suami saya udah pergi untuk kerja udah pergi kerja gitu kan. Karena kan udah berapa hari dia jagain saya ke rumah sakit, bolak-balik ke rumah sakit pengecekan kemarin itu, jadi udah banyak liburnya. Jadi ya udah, karena saya udah selesai operasinya, udah selesai udah selang kateter udah dibuka, terus dia nanya gimana, badannya masih enakan, masih sakit atau udah enakan atau kayak gimana, kira-kira bisa nggak ditinggal karena mau kerja gitu kan. Ya udah, saya bilang ya udah agak enakan kok, udah bisa jalan, udah bisa kayak gimana, kalau seandainya sakit udah bisa manggil susternya, udah bisa kok, karena kan selangnya itu udah dilepas gitu kan, badannya juga udah agak enakan gitu kan. Ya udah, jadi Minggu paginya dia juga pulang, terus pergi kerja, berangkat kerja. Dia nggak tahu bahwasanya hari Minggu itu bakalan pulang gitu kan, karena kan dokter nggak nginfoin bahwa hari Sabtunya itu Minggunya itu akan pulang. Kalau seandainya dia tahu hari Minggunya itu pulang, ya pasti ditunggunya dulu gitu kan, baru habis setelah pulang baru dia kerja gitu kan. Nah kan cuma selama beberapa jam doang gitu. Oke, setelah itu ya udah pulang lah dia kan, saya tinggal di rumah sakit
waktu itu ya udah saya pulang. Sebelum pulang saya dikasih obat, terus ada surat-surat yang harus ditandatanganin, dan untungnya bisa saya tanda tangan sendiri, nggak perlu harus keluarga atau gimana gitu kan. Ya udah dijemput. Ya pokoknya begitulah guys proses selama operasi di rumah sakit. Tapi banyak sekali drama-drama setelah operasi tersebut. Ya, mungkin di video part selanjutnya saya akan bikin video drama-drama apa aja sih yang saya saya rasakan selama sebelum dan sesudah operasi ya. Mungkin video selanjutnya saya akan bikin kayak gitu, karena banyak sekali drama-drama itu sakit banget sebelum operasinya sakit, terus sesudah operasinya saya terjadi sesuatu hal yang benar-benar sakit banget, itu keluar lagi gitu kan. Ya pokoknya banyak sekali drama-dramanya, dari mulai drama sakitnya, drama bagian pembukuannya, drama di jalan, terus drama setelah operasi, itu banyak sekali drama-dramanya. Mungkin di video saya selanjutnya nanti saya akan bikin video kayak begitu tentang drama yang saya alami selama hamil anggur gitu ya. Ya pokoknya itulah video saya hari ini tentang proses operasi hamil anggur saya. Ya alhamdulillah berjalan lancar, tidak terjadi kayak pendarahan atau kayak gimana, pokoknya ya kayak gitulah. Tapi bukan berarti udah setelah operasi udah udah baik gitu kan ya, nggak juga sih guys, karena itu proses hamil anggur itu harus dilakukan, terus harus kontrol selama tiap 2 minggu sekali. Itu juga saya harus kontrol ke rumah sakit untuk pengecekan darah, beta HCG hormon saya gitu kan, apakah beta HCG hormon saya itu menurun, dan menurunnya itu sampai nilainya itu sampai nilai 4, sementara beta HCG saya itu masih 17 ribuan gitu kan. Jadi saya harus kontrol rutin kurang lebih tiap 2 minggu sekali, ataupun tiap seminggu sekali itu mulai kontrol ke rumah sakit itu tersebut untuk pengecekan darahnya. Ya pokoknya kayak begitulah guys, menjadi pelajaran aja bahwasannya kalau hamil anggur itu ya kayak gitu, jadi harus dibersihkan, harus dioperasi, harus dikuretasi untuk diambil gumpalan-gumpalan darahnya yang ada di rahim kita gitu kan, biar supaya bersih dan tidak terjadi keganasan atau kayak gimana gitu kan. Oke guys, pokoknya itu dia video saya hari ini tentang gimana proses saya dioperasi ya. Semoga video saya ini bermanfaat atau menjadi pelajaran buat teman-teman semuanya, bahwasanya hamil anggur itu seperti itulah prosesnya, jadi nggak segampang, dan ya pokoknya kayak gitulah gitu kan. Oke, itu dia video saya hari ini, semoga bermanfaat. Tunggu video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.